Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitaningrum dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, program studi S1 Pendidikan Olahraga. NIM saya 2011102422009. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila, yaitu mencakup dari pengertiannya. Yang pertama itu adalah ditinjau dari segi normatif philos atau cinta, dan sophia atau kebijakan. Yang kedua, filsafat merupakan aktivis pikir murni yang menghasilkan kebenaran. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu filsafat. Filsafat adalah tinjauan nilai atau kebenaran yang dijadikan pandangan hidup dasar negara. Terus juga, filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pokok ajaran falsafah Pancasila, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah budi nurani manusia, yang ketiga adalah kebenaran, yang keempat adalah keadilan, dan yang terakhir adalah kebenaran keadilan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, itu adalah pandangan falsafah Pancasila, yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama itu adalah paham ketuhanan yang Maha Esa sebagai ajaran teologis, religius, dan moral agama. Dan yang kedua itu adalah kemanusiaan dan kebangsaan seimbang. Dan yang ketiga itu adalah kedaulatan rakyat dan perwakilan. Dan yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi sistematik falsafah Pancasila. Jadi, falsafah Pancasila itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada bidang ontologi, yang kedua ada bidang epistemologi, dan yang ketiga adalah bidang asiologi. Yang pertama saya akan menjelaskan di bidang ontologi. Jadi, bidang ontologi adalah dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dan yang kedua adalah bidang epistemologi. Di sini maka Pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai atau tidak bebas nilainya karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Dan yang terakhir itu adalah bidang asiologi. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan dalam filsafah Pancasila. Jadi tingkatan falsafah dalam Pancasila itu dibagi menjadi 3 juga. Jadi yang pertama itu adalah nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Sekarang saya akan menjelaskan dari nilai dasar. Jadi nilai dasar itu adalah nilai asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar-benar. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan. Selanjutnya yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir itu adalah nilai praksis. Jadi nilai praksis itu adalah nilai yang sesungguhnya, nilai yang mutlak kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dasar asiologi Pancasila. Jadi, asiologi Pancasila itu ada dasarnya. Yang pertama itu adalah Tuhan Yang Maha Esa adalah bahan sumber nilai. Dan yang kedua adalah nilai hukum alam yang mengikat tanpa melihat ruang dan waktu. Dan yang terakhir itu adalah nilai hukum moral. Nilai hukum moral memikat manusia secara psikologis spiritual. Sekian dari saya, sekian rangkuman filsafat Pancasila dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.